Firman-Mu itu tidak pernah berubah, karena memang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu dituliskan dalam loh batin kami ya Tuhan. Hati yang baru, roh yang baru, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami ini benar-benar adalah ciptaan baru. Yang lama itu sudah berlalu, yang baru yang adalah Engkau. Identitas kami yang sesungguhnya yang adalah roh. Walaupun kami tinggal di dalam tubuh ini untuk merepresentasikan, untuk menjadi suratan Kristus yang bisa dibaca sebanyak-banyaknya orang. Terima kasih ya Bapa, dan melalui ini biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi atas hidup kami terlebih dahulu dan kepada dunia ini ya Tuhan, supaya dunia bisa melihat ada Allah yang hidup, ada Tuhan yang hidup dan hidup di dalam kami. Maka berbicaralah ya Tuhan, supaya kami benar-benar mendengarkan suara-Mu, karena perkataan-perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terpujilah Engkau kalau kami menjadi bilangan orang yang punya kesempatan mendapatkan pemahaman ini, pengertian surgawi ini ya Tuhan. Sehingga benarlah bahwa kami ini the happiest people on earth. Maka terpujilah Engkau berbicara ya Tuhan kepada hati yang siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Oke, baik teman-teman, langsung saja ya. Ya, boleh, thank you brother. Tema saya adalah tema request dari chapter presiden kita, Pak Hendra Lesmana. Enggak apa-apa, thank you. Itu ditanya ke grup atau memang dari Pak Hendra tuh? Thank you ya. Memang saya minta teman-teman supaya chapter presiden kita itu mikir, setidak-tidaknya mengetahui atau belajar mendengar apa yang yang dibutuhkan untuk chapter ini, gitu ya. Supaya tidak gini, karena banyak sekali chapter yang saya jalan teman-teman, itu jalannya begitu-begitu saja. Iya kan, tidak by satu renungan, satu kerinduan yang mendalam supaya chapter ini benar-benar menjadi chapter yang hidup gitu ya. Chapter yang menerima seluas-luasnya kebenaran firman Tuhan. Yang selalu saya ingatkan kemanapun saya pergi teman-teman bahwa bukan sekedar chapternya, tapi Tuhan itu melihat orang-orangnya kan gitu ya. Jadi fokus kepada keperluan atau kebutuhan membernya gitu ya. Maka puji Tuhan saya dikasih tema Rise and Shine teman-teman sekalian ya. Tema yang mungkin sering sudah kita dengar, dan karena mungkin saking seringnya kita jangan-jangan sudah kehilangan maknanya. Jadi saya rindu dan saya meminta kepada Tuhan bahwa biarlah melalui tema ini saya diberikan pengertian terlebih dahulu supaya lidah bibir ini benar-benar menyampaikan apa yang Tuhan mau, bukan sekedar informasi, bukan sekedar pengetahuan belaka teman-teman. Karena memang kalau sekedar informasi dan pengetahuan tidak akan mengubah apa-apa. Kita akan tetap sama teman-teman sekalian. Tapi kalau itu sungguh-sungguh terwahyu atau diwahyukan oleh Roh Kudus yang tidak lain disingkapkan di dalam kita teman-teman, maka itu akan menjadi bagian kita, menjadi harta warisan kita teman-teman sekalian. Jadi jangan bermain-main dengan kebenaran firman Tuhan, karena sesungguhnya inilah segala-galanya, dan firman Tuhan itulah yang menciptakan langit dan bumi ini ya teman-teman sekalian. Dan firman itu adalah Kristus yang sering mungkin sudah kita dengar. Tapi bagaimana jalan ceritanya, bagaimana benang merahnya,
Bagaimana semuanya itu terjalin menjadi satu kebenaran yang bisa membentuk kita, teman-teman sekalian, ya, menjadikan atau menyingkapkan kepada kita siapa kita dalam pandangan Tuhan, teman-teman sekalian. Karena kalau kita berjalan dalam pandangan kita saja, kita hanya melihat 60, 70, 80 kalau kuat dia kan, dan kebanggaannya adalah kesia-siaan. Tapi kalau kita mau inline dengan pikiran Tuhan, mau sesuai dengan maksud Tuhan, kalau mau sesuai dengan rencana dan rancangannya yang adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, maka itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan nanti, ya kan? Karena kita ini termasuk kekristenan ini menjadi bagian daripada agamawi yang berpikir nanti. Ya, one day syndrome istilah saya gitu ya. Itu nanti. Hidup kekal itu nanti. Kebenaran itu nanti ketika kita di sorga dan lain sebagainya. Padahal Tuhan mau kita itu hidup di hari ini. Karena firman itu hari ini, teman-teman. Iya kan? Karena dia tidak yang pernah saya bilang bahwa firman Tuhan itu kekal. Dia tidak mempunyai hari lalu, dia tidak mempunyai hari esok. Karena dia ada di dalam segala-galanya. Tuhan itu tidak mempunyai waktu, kita yang mempunyai waktu, teman-teman sekalian. Tapi di dalam waktu-waktu ini kita mau hidup di dalam kekekalan. Bukankah dikatakan, ya kan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bukan? Benar nggak, teman-teman? Ya tepuk tangan kalau yes, ya kan? Iya kan? Bagi kemuliaan Tuhan, teman-teman. Jadi saya tentu bertanya kepada pengajar yang sejati yang adalah akar kerohanian daripada FG BMFI, yaitu siapa? Yes, itu harus ya, itu mantap itu ya, jangan ini lagi geser kemana kemari ya. Jadi guru kita yang sesungguhnya adalah the Holy Spirit, teman-teman. Dan the Holy Spirit itu ada di dalam setiap kita. Masalahnya kita tidak memberikan telinga kepada suaranya, pengajarannya. Kadang-kadang juga melawan, ya kan? Padahal dia mau berbicara terus, teman-teman. Setiap hari dia mau mengajar kita, bahkan tentang segala sesuatu. Ya, dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dia artinya sebenarnya the whole truth. The whole truth, teman-teman, bukanlah mata pelajaran teologi, bukan. The whole truth is the pribadi. The whole truth is ketika Yesus bilang, I am the truth. Hebat bukan? Ini hebat, teman. Ini main luar biasa, teman-teman. Inilah hidup, teman-teman sekalian. Inilah hidup. Iya kan? Itu setara, teman-teman. Ketika dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, itu setara. Maksudnya itu dialah segala-galanya. Yang kita nantikan. Dan dia, teman-teman sekalian, ya kita semua, itulah yang mau, yang saya tangkap selama saya mendalami daripada pelayanan kita FGBMFI, yang selalu diingatkan oleh Demos Sakarian. Iya kan? Makanya saya mau bilang nih kepada Pak Hendra, mana chapter presiden kita? Chapter presiden kita suka di belakang, ya gak? Dia memantau gitu ya. Sekali-sekali ke depan. Iya, you are the leader. Bawa fellowship ini. Karena gini, kita selalu mengingat-ingat masa lalu, ya, kehebatan masa lalu. Jangan pernah buat, Pak Hendra, saya mau bilang dari tempat ini, jangan mencoba membangun seperti dulu. Karena memang seasonnya berubah. Jadi kalau Pak tadi katakan setelah sudah ada Vice Presiden, Pak Dokter, itu kombinasi yang bagus, tapi bawalah kepada season yang sekarang. Karena itulah yang dikatakan oleh Demos Sakarian. Dia bilang, aku melihat masa depan, dia bilang gitu. Ketika dia, gini teman-teman, supaya tahu, supaya ngerti teman-teman, betapa hebatnya visi daripada FGBMFI ini. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Dharma. Visinya itu diperoleh dari serangkaian nubuatan, dari beberapa hamba Tuhan dalam periode waktu tertentu, beberapa gitu ya.
lalu diteguhkan dengan penglihatan dan dipertajam dengan terobosan pewahyuan, teman-teman. Jadi dia menulis, kita sekarang yang selalu saya ingatkan ada di dalam era atau season, teman-teman, kepada terobosan pewahyuan. Itu yang mengubah, karena orang-orang sudah terdistorsi, teman-teman. Orang anak-anak Tuhan terdistorsi oleh hanya sekedar pengetahuan, hanya dibawa kepada agama, ya kan? Tidak dibawa kepada terobosan pewahyuan. Terobosan pewahyuan itu, teman-teman, artinya adalah memberikan pengertian, teman-teman. Dan Yesus itu datang 2000 tahun yang lalu, dia ingin sekali, makanya dia itu menjadikan kita murid. Tujuannya adalah supaya kita mengerti. Amin. Saya aja bingung nih, kok saya bisa nyampaikan seperti ini ya. Karena Roh Kudus, teman-teman. Artinya, teman-teman sekalian, ini bukan tentang kita. Saya dalam perjalanan dengan Pak Hendra beberapa kali. Ya, brother ya, ke Sydney apa gitu ya. Nah, makanya hari ini tidak kebetulan ya, walaupun sepi. Ya kan? Saya tidak melihat sepi, saya tidak pernah melihat jumlah orang gitu ya. Saya hanya melihat maksud Tuhan. Tapi apakah nanti Pak Hendra dan Vice Presidennya, dua kombinasi ini bisa membawa ke seasonnya, kita doakan ya teman-teman ya. Kita dukung, kita minta supaya benar-benar pengurapan Roh Kudus yang segar gitu ya. Yang dikatakan Demos, aku melihat masa depan, dia bilang begitu. Akan ada gelombang baru kebangunan rohani yang saya sebut, yang dia sebut dengan a new wave of revival itu, teman-teman, yang saya pandang, saya juga bisa melihatnya sekarang, bahwa kegerakan itu adalah kegerakan orang-orang yang sudah semakin mengerti siapa dia di dalam pandangan Tuhan, yang inline dengan maksud-maksud Tuhan, yang serupa dan segambar dengan dia, teman-teman sekalian, di dalam Kristus. Makanya ketika saya dikasih tema ini, teman-teman, saya kebetulan saya masih sibuk banget. Semalam saya ke Bekasi, ya kan 2,5 jam harus jalan, ya kan. Sekarang di sini, ya kan, saya pulang jam 1:30 sampai di rumah, ya. Tidur baru jam 2, teman-teman. Datang ke sini sibuk. Nanti malam juga ada sharing lagi, ya kan. Besok lagi ada di ini. Teman-teman, please bangkitlah. Arise and shine. Kita kekurangan orang. Dunia menanti kita. Seperti dikatakan bahwa dunia ini sedang mengerang untuk menantikan pernyataan, perwujudan, penampilan anak-anak Allah. Putra kalau di sana, the sons of God. Yang mengerti kehendak Bapaknya. Udah capek dengan khotbah, teman-teman. Udah capek dengan sekedar doktrin, teman-teman. Orang membutuhkan sekarang ini adalah realitas. Makanya ketika Demos bilang, itu makanya ini keren banget, ya kan? Arti daripada fellowship adalah orang-orang yang dengan tekun berkumpul untuk menyaksikan cinta, belas kasih, dan realitas Kristus, teman-teman. Itu yang saya selalu ingatkan, teman-teman. Jadi kita sedang ada di dalam bisnis yang besar, yang Demos bilang the greatest business in the world. Amin, teman-teman. Kita sudah memasuki ini, memasuki rencana Tuhan yang serius, teman-teman. Iya kan? Dan Tuhan pilih orang-orang awam. Sama, dia pilih orang-orang awam yang mungkin yang saya bilang, teman-teman, bahwa yang akan mengaget-ngagetkan dunia ini gitu ya. Kok bisa ada pengertian-pengertian yang seperti itu? Kok bisa ada misteri-misteri yang tersingkap melalui lidah bibir orang-orang awam ini untuk memberitakan rahasia-rahasia Tuhan? Karena memang kerajaan Allah itu bersifat rahasia, teman-teman. Dan rahasia itu tidak, kan teman-teman pernah mendengar, bahwa tidak ada rahasia yang tidak akan tersingkap. Tidak ada misteri yang tidak akan terungkap. Dan kalau dia rahasia dan misteri, ada sesuatu di dalamnya. Ya kan? Dan adakah orang yang bisa membukanya? Dengan meterai itu, hanya seorang yang bisa membukanya. Christ. Dan kita adalah tubuhnya, Pak. Kita punya hak membuka. Dibukakan setidak-tidaknya lah ya. Karena kita adalah bagian.
bagian daripada Dia. We are the body of Christ. Nah, coba kita lihat dulu arise and shine. Jadi saya nggak sempat bikin PowerPoint. Saya ingin membuat PowerPoint supaya ada pertinggal gitu ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, saya nggak sempat. Udah mau coba, udah kemalaman teman-teman sekalian. Tapi biarlah ini transfer spirit saja lah ya, di dalam roh teman-teman. Iya kan? Yesaya 60 ayat 1. Ini coba kita lihat, karena saya nggak sempat, baru tadi saya bikin alarm untuk melihat apa sih gitu ya. Tapi ketika Pak Hendra bilang tema ini, langsung connect kepada yang saya bilang Roh Kudus gitu ya. Lalu saya sendiri terkaget-kaget teman-teman, iya kan? Mau dibawa kemanapun, mau dari ayat apapun teman-teman, kalau kita sudah ada di dalam sumber yang sesungguhnya, yaitu kebenaran sesungguhnya itu Kristus teman-teman, itu enggak kemana-mana. Ya, jadi tema kita sudah satu, Christ, Kristus teman-teman, dan kita adalah tubuhnya. Sejauh mana coba kita lihat ya yang disingkapkan pada pagi hari ini. Yesaya 60 ayat 1, ayat ini jelas sekali berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Seringkali ayat ini cara kita memahami atau belief sistem kita itu manusia ini cenderung kepada perintah kepada hukum, ya kan? Ketika dikatakan bangkitlah menjadi teranglah, langsung kita kayak disuruh bangkit, membangkitkan diri supaya jadi terang, berbuat baik dan lain sebagainya. Tapi apakah itu maksud daripada ayat ini? Coba kita lihat bahasa Inggrisnya sama-sama. Ya kan? Saya tadi udah minta bahasa Inggrisnya. Ya. Bisa ya buka bahasa Inggrisnya. Teman-teman coba lihat sama-sama, kan udah bisa bahasa Inggris semua nih ya. Arise, shine, ya kan? For thy light is come. Beda sekali ya bahasa Indonesia ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya juga bukan gara-gara saya dapat bahasa Inggris kemudian saya mengerti, tidak. Saya mengerti dulu dari Roh Kudus dan saya lihat periksa bahasa aslinya sama. Nah, itulah namanya pewahyuan. Coba lihat sama-sama, ya kan? For thy light is come. Thy light itu terang Tuhan, ya kan? Datang. And the glory of the Lord is risen upon thee, ya kan? Dan kemuliaan Tuhan muncul, ya kan? Upon thee. Jadi ini bukan tentang perbuatan kita Bapak, teman-teman sekalian, tapi ini dia sedang mengingatkan sebenarnya. Ada teguran juga di sana, ada mengajak supaya kita sadar, supaya kita tahu, arise, shine. Iya kan? Bukan tentang engkau, but thy light is come. Apa itu terang, teman-teman? Apakah terang supaya kita berbuat sumbang sana, sumbang sini, ini dan itu? Tidak, it's not, teman-teman. Tapi dikatakan di sini jelas sekali, ya kan? Sudah ada. It's not nanti, teman-teman, tapi sekarang. Arise, shine. Kadang-kadang kita juga terperdaya oleh pikiran manusiawi kita. Kita pikir kita ini adalah manusia berdosa saja. Begitu-begitu saja, kemudian kita coba berbuat baik, dan ketika kita berbuat kita rohani, tapi ketika kita gagal, kemudian kita merasa tidak rohani. Dan kemudian kita hidup begitu-begitu lagi mengulang-ulang. Tapi Tuhan ternyata sedang mengatakan kepada kita, Pak Hendra, dan Pak Dokter, arise, shine. Iya kan? For thy light is come. Terang itu datang, teman-teman. Come di sana itu berbicara bukan nanti, tapi exactly it is, teman-teman ya. And the glory of the Lord is risen upon you. Nah, bagaimana cara Jadi ketika di sana dikatakan thy light is come, saya coba periksa bahasa aslinya. Shine di sana, iya kan? Rise and shine. Saya periksa shine di sana artinya adalah enlightening. Itu ngeri banget teman-teman ya.
Jadi ketika dikatakan sign, ya, mulai dulu, arise. Arise artinya adalah stand up. Tadi kan saya kan berdoa kan gitu ya. Tapi firman itu bilang, stand up. Tuhan, aku belum siap dari sisi ini gitu ya. Stand up. It's not you yang berbicara, bukan kamu yang berbicara. Aku yang mau berbicara melalui kamu. Jadi percaya diri, boldness teman-teman, courage. Iya kan? Sama teman-teman, siapapun teman-teman. Makanya berdiri. Yes, ya tentu kalau gitu nggak persiapan nggak bro? Ya, yang perlu dipersiapkan adalah ketaatan kita teman-teman. Ketaatanlah satu-satunya bagian kita teman-teman. Iya kan? Ketaatan itu berbicara tentang iman yang melangkah teman-teman ya. Jadi ketika dikatakan arise, stand up. Artinya abide, menyatu teman-teman. Itulah yang saya selalu ingatkan kepada orang-orang dan kepada diri saya sendiri yang dilihat demos itu. Bahwa nanti akan ada satu gelombang kebangunan rohani yang baru yang di-drive. Yes, betul jiwa-jiwa akan datang. Nanti kita lihat caranya bagaimana jiwa-jiwa itu datang. Tapi tidak akan datang kalau ini tidak terjadi teman-teman. Kalau kita tidak arise. Rise sih pasti terjadi. Kalau kita tidak menanggapi, orang lain akan menanggapi. Iya kan? Jadi stand up, abide. Ayo menyatu dengan aku. Kira-kira. Abide itu satu. Kapah atau oneness. Jadi akan ada gelombang yang di-drive orang-orang yang seperti ini teman-teman. Yang berdiri dengan berani, bukan karena kuat dan gagahnya, bukan karena persiapan khotbahnya, bukan karena PowerPoint-nya. Tapi gara-gara satu-satunya alasan, the Holy Spirit, the Spirit of the Lord is upon me. Amin. Pak Hendra, jangan kecil hati Pak. Memang gak mudah memimpin chapter ini. Tapi kalau Bapak tidak arise, memang akan begitu-begitu saja Pak. Jangan mengulang yang nostalgia. Lagunya boleh tadi, nanti kita nyanyi lagi gitu ya. Ya kan? Tapi please siapkan sesuatu season yang baru. Apalagi ada Pak Dokter. Katanya Pak Dokter datang gara-gara saya. Enggak lah ya, I'm sorry and no. Iya, tapi setidaknya memang kita dipersiapkan semua teman-teman. Iya kan? Nah, jadi stand up, berdiri teman-teman. Mau malulah. Saya udah bilang begitu sama diri saya. Kalau disuruh Tuhan berdiri. Kalau kagok-kagok Tuhan, nggak apa-apa. Kadang-kadang perlu disalibkan juga teman-teman. Iya kan? Iya kan? Tapi kalau sudah berani, dia yang menaruh perkataan-perkataannya di lidah bibir kita. Disitulah kita tahu bahwa ini bukan tentang kita. Ini bukan performance. Ini bukan supaya hebat. It's not, teman-teman. Ini adalah tentang rencana Tuhan yang mau jadi. Dan Tuhan mau jadikan di rencana Tuhan di hari-hari ini melalui orang-orang awam yang taat, teman-teman. Yang menjadi bagian daripada kehidupannya. Menjadi teranglah, sign. Sign di sana adalah artinya enlightening. Artinya itu bersinarlah, teranglah. Itu adalah tersingkap, teman-teman. Terungkap, terang. Karena memang di dalam Tuhan itu tidak ada kegelapan. Di dalam dia itu ada hanya terang, teman-teman. Gak ada bisa tersimpan kemunafikan. Tidak bisa tersimpan dosa, teman-teman. Iya kan? Iya kan? Kita tidak malu-malu. Ya memang, ya Paulus bilang, aku sebagai manusia celaka. Celaka memang kita ini. Gak perlu dipoles-poles ya, celaka. Tapi kita yang manusia ini, teman-teman, itulah yang mau Tuhan ubah, bukan bukan Tuhan ganti, bukan sekedar ubah gitu ya. Kan ubah kan mau direnovasi sedikit, kita ini bengkel katanya. Tidak, kita diubah teman-teman, menjadi baru teman-teman sekalian. Apakah kita mau inline dengan perkataannya? Itu saja. Ya, itulah perlu iman Pak. Iman ya kan. Makanya dikatakan orang benar hidup oleh iman, oleh percayanya. Ya. Jadi ketika dikatakan menjadi teranglah,
enlightening. Terbukalah, tersingkaplah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang tadi bahasa Inggrisnya, for thy light is come. Thy light. Siapa terang itu teman-teman? Akulah terang dunia. Kristus maksudnya. Ini ayat ini digenapi di 2000 tahun yang lalu. I am the light of the world. Akulah terang dunia. Dan dia bilang, teman-teman sekalian, pelita terang itu tidak ditaruh di bawah gantang, di bawah meja. Pelita ini mau ditaruh di atas kaki Dian. Dan pelita itu adalah Kristus. Dan Kristus itu tinggal di dalam kita. Maka dikatakan, selama aku di dalam dunia, I am the light of the world. But, dikatakan, kamulah terang dunia. Karena apa? Karena memang dia mau tinggal di dalam kita. Teman-teman sekalian. Kita menjadi terang dunia. Oke? Jadi kita tangkap dulu itu ya. Thy light is come. Jadi ini tentang Tuhan yang datang. Kedatangannya ini, makanya saya bilang ya kenapa lah chapter-chapter kadang-kadang berhilangan apa semua. Karena tidak bisa menyajikan makanan-makanan yang dibutuhkan gitu ya. Iya kan? Mati bangkit, gitu-gitu terus dipompa. Bisa sih, kayak hebat, waduh dipompa. Udah capek, jangan dikerjakan itu bos. Capek gitu ya. Tapi teman-teman, iya kan? Padahal pertemuan anak-anak Tuhan itu seperti pesta. Iya kan? Jamuan makanan yang lezat, makanan keras, iya kan? Ada daging di sana, itu menyenangkan teman-teman. Pertemuan kita itu mengandung janji teman-teman ya. Punya pengharapan, pasti orang membutuhkan teman-teman. Tapi orang nggak bisa melihat ini. Adakah orang yang bisa memperlihatkannya? Itulah tugas kita teman-teman sekalian. Lanjut teman-teman, ayat 2-nya. Ayat 2-nya, bahasa Inggrisnya aja ya, karena ini kan semua bisa bahasa Inggris ya. Yesaya 60 ayat 2-nya. For behold, lihatlah. Kalau behold itu lebih kencang ya Pak Wilson. Behold itu, perhatikan baik-baik, sadarlah. Dia sedang lihatlah. Apalah? Amati, simak baik-baik. Iya kan? Itulah orang-orang yang bersungguh-sungguh hati teman-teman. Memang Tuhan mencari orang-orang yang seperti ini. Kualitas yang seperti ini. Behold, enggak cuma ya mandang-mandang doang. Enggak ya. Behold, the darkness shall cover the earth. Ya memang earth maksudnya dunia ini ya. Iya kan? Sistem dunia ini, politik-politik yang kita bahas tadi itu ya. Ya gelap gitu ya. Tapi masih bertahan gara-gara ada anak-anak Tuhan. Iya kan? Tapi tiba saatnya kita yang take over the earth supaya kerajaannya datang ke muka bumi ini. Bagaimana datangnya? Melalui kita, Pak. Kan kita baru berdoa untuk Indonesia ini di acara Indonesia menyembah 12. Saya termasuk panitianya, teman-teman. Saya bilang bahwa kita berdoa buat bangsa ini, yes, kita berdoa. Nggak tahu, dalam hati saya justru Tuhan itu menantikan, adakah orang-orang pilihannya yang arise, yang shine. Makanya yang saya, kalau nggak salah udah pernah saya ngomong ya, nasib bangsa, nasib dunia ini ditentukan oleh anak-anak Tuhan. Adakah orang yang arise, stand up, on the position? Jika tidak Pak, akan berlambat-lambat lagi waktunya, akan banyak korban lagi Bapak. Bagaimana menjawab bangsa ini? Apakah kita doakan supaya ini bagus, ini doa syafaat apa? Yes, kita memang berdoa syafaat. Tapi adakah yang on the position sesuai dengan yang maksud-maksud Tuhan? Itu yang dilihat Demos Pak. Dan ini menyenangkan Pak. Ini bergairah, ya kan? Ya kan? Nah, jadi ketika dikatakan behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. Nah ini dia. But, the Lord shall arise. Beda sekali bahasa Indonesianya.
Tuhan Pak yang bangkit. Apondi. Ketika Demos menulis buku The Ultimate Dimension, dan sebelum di Ultimate Dimension, judul bukunya adalah Behold the Glory of God. Makanya di dalam visi yang dipertajam dalam terobosan pewahyuan itu, yang selalu saya bilang, Tuhan tidak menekankan sekedar jiwa-jiwa. Nah, itu terminologi yang supaya saya tidak disalahkan ya. Jiwa-jiwa sih perlu gitu. Tapi mata Tuhan lebih tertuju kepada tubuhnya. Lebih tertuju kepada orang-orang pilihannya. Lebih tertuju kepada orang-orang, adakah sekelompok orang yang disebut dengan a prepared people. Adakah orang-orang yang take the position di dalam kebenaran. Adakah orang-orang yang enlightenment di dalam pemahamannya, mengerti kehendak Bapaknya, mengerti rancangan Bapaknya, yang dengan berani, bukan karena pengetahuan belaka, tapi benar-benar karena pewahyuan. This is the word of God. Orang-orang seperti ini yang bisa melepaskan yang terbelenggu, iya kan? Melepaskan orang yang terpenjara. Orang-orang ini yang berkata, the Spirit of the Lord is upon me. Karena kegelapan atau the earth atau iblis apapun namanya, hanya takut kepada the Spirit of the Lord. Kepada anak-anak Tuhan. Sama yang selalu saya bilang bahwa kalau orang gila yang kerasukan setan selalu berkata, apa urusanmu kepada kami hai anak Allah? Kalau di sana itu putra. Berbicara tentang kedewasaan sebenarnya. Orang yang merepresentasikan Bapaknya. Amin. Pak Hendra gini-gini. Oh, keren kan? Ini tanda-tanda kehidupan nih teman-teman ya. Iya Pak ya. Pak Alex. Ini tanda-tanda kehidupan. Kita dukung ya. Cuma 9 bulan lagi nih. 9 bulan lagi kepengurusan maksudnya Pak. Iya kan? Kita tunjukkan Pak. Bisa Bapak. Jangan coba-coba mengulang yang lama. Nggak apa-apalah, biarlah. Saya rasa-rasanya merasakan ada sesuatu pergumulan-pergumulan di sini nih, ya kan? Iya kan? Ya buktinya Pak Wilson datang Pak Hendra. Iya kan? Ya, karena memang kalau tidak ada daya tarik kebenaran firman Tuhan, orang udah capek Pak. Tapi lihat teman-teman. But the Lord shall arise upon thee. Tuhan yang akan bangkit di dalam kita, Pak. Yang Paulus bilang, makanya tuh semuanya sama teman-teman. Mau yang saya bilang tadi, mau dibawa kemana kejadian, apa sampai dengan wahyu, itu berbicara Kristus. Dan berbicara tentang jemaatnya, atau yang disebut dengan tubuhnya. Kan Kristus adalah rahasia Allah, betul nggak? Terus ada lagi, rahasia yang selanjutnya, hubungan antara Kristus dan tubuhnya, itu rahasia. Inilah yang rahasia ini disingkapkan. Ya kan? And his glory shall be seen upon thee. Dan glorinya Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dilihat atas mereka. Yang selalu saya sampaikan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, apa yang hilang? Kemuliaan. Ketika Tuhan mau mengembalikan kita kepada posisi yang sejati, apa yang mau dikembalikan? Apakah bapak-bapak bisa melihat kemuliaan itu? Hari ini mau dikatakan, arise and shine, enlighten, ya kan? Bahwa the Lord shall arise upon you, dan the glory shall be seen upon thee. Harus bisa dilihat. Behold the glory of God. Nanti baca bukunya Pak. Pak Hendra udah dicetak sama Pak Dali buku-bukunya. Udah ada semua teman-teman. Aduh, ampun kita ini. Aduh, jangankan bukunya. Pengajarnya ada di dalam kita. Tahukah bahwa roh yang di dalam kita itu adalah kemuliaan Tuhan? Kehadirannya teman-teman. Oke, kita lanjut ayat 3-nya. Jadi udah tahu ya,
Jadi kemuliaan Tuhan itu harus bisa dilihat. Dilihat itu gini, Pak yang menjawab belum melihat. Melihat itu gini. Makanya Tuhan itu mencari murid. Di dalam saya lupa ayatnya, bahwa dia memberikan kepadaku telinga seorang murid dan lidah seorang murid. Tuhan itu mau mencari murid supaya mengerti, Pak. Mengerti itu kalau orang Inggris diajar, yang pernah saya ngomong ya, kalau orang Inggris diajar, dia akan menjawab ketika dia mendapat sesuatu, enlighten, yes, I see the light. Saya melihat terang, I see the light. Tapi bukan melihat secara jasmani tentunya ya, tapi melihat di dalam pengertiannya. Oh ya, sadar, arise, iya kan? Oh iya ya, ya kan? Sama dengan ketika Yesus berjalan, ketika dia sudah bangkit berjalan menuju Emmaus. Mereka tidak melihat karena memang mereka masih melihat secara jasmania, menilai Tuhan secara jasmania. Tapi ketika Tuhan memecah-mecahkan roti yang adalah tubuhnya, maka tersingkaplah mata mereka dan mereka melihat Kristus. Melihat Kristus. Saya juga di dalam pengertian yang Demos bilang itu, bahwa yang penting di hari-hari terakhir itu adalah the understanding. Ya kan? Ini dia teman-teman. I see the light. Saya melihat terang. Iya kan? Makanya dia bilang tadi di awal Yesaya 60 ayat 1, arise and shine. Jadi bukan nggak ada yang kita upayakan, kita kerjakan yang bagaimana, ya. Tapi dia mau supaya kita mendengarkan firman-Nya, supaya kita inline dengan perkataan Tuhan. Arise and shine, and behold the glory of God is upon you. Ya kan? And the Gentiles shall come to the light. Bapak, sama dengan ketika raja dari Afrika itu yang datang kepada Salomo siapa? Ratu Sheba. Kira-kira begitulah yang akan terjadi di hari-hari yang ini, yang akan ke depan ini, teman-teman. Orang-orang akan mencari nasihat-nasihat yang sorgawi. Orang-orang akan mencari pandangan-pandangan sorgawi. Orang-orang akan mencari rahasia, mencari misteri teman-teman atas kehidupan ini. Dan itu hanya ada di dalam anak-anak Tuhan. Nah, dikatakan di sana bahwa the Gentiles shall come to the light. Jiwa-jiwa akan datang, Pak. Kemarin kan lagi bahas, ayo kita menjangkau, oke. Tapi saya percaya sekali dan saya mau mempercayainya. Bahwa ke depan ini teman-teman sekalian akan ada orang-orang yang datang kepada terang yang timbul atas kita. Ya. Dan bahkan dikatakan and kings to the brightness of thy rising. Ya kan? Bahwa raja-raja akan datang kepada brightness, kepada kilauan, kepada kemuliaan, kepada cahaya yang muncul. Yang muncul tadi adalah the Lord. Amin teman-teman. Oke, saya sudahi di sini ya. Udah habis ya waktu saya ya? Belum ya? Sampai sore Pak? Oke. Saya ada meeting soalnya. Saya ada meeting. Yohanes 8 ayat 12. Yang sudah saya singgung teman-teman. Tapi dapat ya sampai di sini bisa menangkapnya teman-teman. Ya, I see the light, right? Oke. Ya, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, 2. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan, ini sesuatu yang pasti teman-teman. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kegelapan itu sama dengan kalau terang adalah pengertian, enlightening, maka gelap adalah ketidakmengertian, tidak mengenal. Makanya Tuhan itu mencari orang yang mengenal Dia, bukan orang yang tahu Dia. Sekarang ini terlalu banyak orang yang tahu Dia secara teori, secara surat, secara tertulis. Berdebat lagi teman-teman. Ini. Aku tidak kenal kamu, katanya ya kan.
Aku sudah perform mukjizat. Aku tidak kenal kamu. Makanya Yesus bilang ketika orang berbondong-bondong loh. Datang kepada dia mencari roti, teman-teman. Ketika dikatakan, I am the bread of life. Sama dia ketika, I am the light. Iya kan? Orang pergi semua, Pak. Iya kan? Pergi semua. Ya mudah-mudahan yang kosong-kosong ini pergi gara-gara nggak nangkap terang gitu ya. Bukan gara-gara tidak melihat terang, ya kan? Supaya nanti ketika terang ada, nanti berbondong-bondong lagi datang, ya kan? Ya kan? Tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin, teman-teman. Iya. 2 Korintus 4 ayat 6, saya jadi di sini. Jadi sama, teman-teman, begini. Di dalam Kejadian 1 ditutup dengan wahyu itu begini. Di Kejadian 1 yang paling pertama dikatakan gini, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Itu belum ada matahari, Pak, belum ada bulan dan bintang. Nanti di ayat selanjutnya bulan dan bintang. Jadi bukan terang itu maksudnya. Ya kan? Ketika dikatakan jadilah terang, itu sebenarnya terang muncul gitu ya. Terang itu berbicara tentang Allah sendiri yang adalah terang, teman-teman. Ya kan? Lalu nanti di Wahyu, atau Wahyu berapa saya lupa, kota itu tidak ada mataharinya, Pak. Karena kemuliaan Tuhanlah terangnya. Sama dengan ketika dikatakan behold the glory of God, gini. Yesus bilang begini melalui perumpamaan. Mata adalah pelita tubuh. Ya kan? Jika matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Dia sedang mengatakan, jika mata kita enlightening, tersingkap, maka teranglah hidup kita. Tidak ada noda, tidak ada ini di sana gitu ya. Kita melihat Kristus. Oh iya ya, dalam pandangan Tuhan itu tidak ada kamus. Kegelapan, nggak ada. Karena memang kegelapan itu nggak ada, teman-teman. Kegelapan itu adalah ketiadaan terang. Dia tidak eksis, Pak. Gelap itu tidak eksis. Cuma terang yang eksis. Ya, oke lah. 2 Korintus 4 ayat 6, saya sudah di sini. Ini benar-benar sudah. 2 Korintus 4 ayat 6. Siap-siap lagu lawas ya. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman. Teman-teman, kalau Allah yang berfirman, catch it, ya, tangkap, ya kan? Pegang dia. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang. Dari mana? Dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tapi bahasa Indonesianya begini, kalau bahasa Inggrisnya gimana? For God who commanded the light to shine out the darkness, had shine in our heart to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Knowledge di sana berbicara ginosko, Pak. Bukan pengetahuan, bukan informasi. Tapi ginosko. Ginosko artinya apa? Abide. Balik lagi, Pak. Itulah yang Demos bilang, oneness with Christ. Menyatu dengan Tuhan. Ini hebat banget, teman-teman. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Yang apa tadi, yang singers. Ini ada kata-katanya dulu ya, itu dulu ya. Yang ketika dulu itu yang bukan sekarang. Saya pegang satu ya, boleh ya, saya mau nyanyi juga. Aduh. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku,
tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ini dulu ya. Dulu ku tak tahu Tuhan, Tapi setelah mendengar firman ini, udah beda. berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Ini dulu ya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Sekarang nih. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ini dengan yakin teman-teman. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Dengan yakin teman-teman. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sekali lagi teman-teman, boleh? Ayo. Indah rencanamu Tuhan. Udah beda ya nyanyinya ya. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Tapi nanti akan tersikap terus teman-teman. Ini dulu ya. Dulu ku tak tahu Tuhan, Kalau nggak tahu itu berat loh teman-teman. berat ku rasa, Bahkan menderita kalau kita tidak tahu. Bahkan tak berdaya. hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi setelah mendengar berita firman ini, sama-sama yuk. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan Ini Pak Vincent nih biasanya. indah rencanamu. Mana tangan-tangan yang mau dimeteraikan firman Tuhan ini? Boleh angkat tangan, saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Doa orang benar, jika dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Karena firman yang tadi, memang dulu sih menderita. Tapi sekarang kita sudah bisa melihat. Aku berdoa ya Bapak, kami juga semua berdoa sama-sama. Biarlah tangan-tangan yang terangkat dipenuhi dengan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian, roh pengenalan akan Allah, roh Tuhan, sampai pribadi-pribadi ini bisa berkata, the Spirit of the Lord is upon me. Singkapkan Tuhan, terbukalah mata, Eureka, I see the light. Bapa, di hari-hari ini muncullah orang-orang awam, orang-orang yang sudah dinubuatkan, yang bisa melihat terang. Sebab jika kami bisa melihat Engkau, maka kami menjadi serupa dengan Engkau.
Bapa, rahasia ini tersingkap sehingga kami bisa menemukan hidup yang adalah Kristus. Kami bisa menemukan terang yang adalah Kristus. Yang terang itu sekarang ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berdiri, stand up. Kami enlighten, kami rise and shine. Aku berdoa Tuhan untuk chapter Tomang ini Tuhan. Season yang baru dikerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Hendra dan Pak Dr. Heri. Di dalam nama Tuhan Yesus ada dua yang sepakat dengan dukungan-dukungan teman-teman. Ada sesuatu terobosan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Memasuki apa yang sudah dilihat demos. Pak Hendra sendiri juga menerima terobosan di dalam Tuhan. Pengertian-pengertian surgawi, tidak lagi pengetahuan, tapi sungguh-sungguh pewahyuan yang daripada Tuhan jadi dalam kehidupannya. Amin. Dan kami semuanya ya Tuhan. Sehingga hidup ini berbahagia. And we are the happiest people on earth. Terima kasih ya Bapak untuk kebenaran firman-Mu. Sudah selesai disampaikan. Tapi Roh-Mu terus melanjutkannya di dalam setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berdoa, dan berterima kasih. Haleluya. Amin, amin. Thank you.